Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita sedikit lembur karena ada motor yang susah hidup. Walaupun sudah hidup dan dimatikan akan susah hidup dan juga berebut, dan kata orangnya di sini banyak sekali kedipan, dan jika kedipan itu terjadi sangat berebut. Nah, jadi gini. Untuk video kali ini kita akan mentutorialkan cara membacanya dan cek kerusakan-kerusakan yang ada pada motor ini. Oke, jadi yang pertama kita jumper dulu kabel DLC. Nah, seperti ini. Jika tidak punya bisa pakai kabel dibuka terus di jumper yang sebelah kiri, atau warna kabel yang warna hijau dan coklat. Ya, coklat. Nah, oke. Untuk membaca sensornya seperti ini, kita akan membaca kode mil yang timbul. Oke, sekarang kita on-kan kontak. 1 2 3 4 5 6 7. 1 berarti 11. 1 2 berarti 12. 1 2 3 4 5 6 1 2 ya, berarti 52. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita off-kan dulu, sekarang kita on-kan. 1 2 3 4 5 6 7, dan 7 itu sensor EOT. 1 berarti 11 itu sensor kecepatan atau sensor speed. 12 itu injektor. 1 2 3 4 5 1 2 berarti 52, dan 52 itu berarti ada permasalahan pada sensor CKP. Dan apakah semuanya itu benar-benar rusak? Belum tentu guys, karena bisa jadi ada kabel yang ngeground. Ya, misal di kabel CKP ada yang ngeground, maka terjadi kedipan 52. Atau kabel injektor putus, terjadi kedipan 12. Begitu juga dengan kedipan 11. Belum tentu sensor speednya itu rusak, bisa jadi kabelnya yang putus. Begitupun dengan sensor EOT. Jadi enggak semuanya itu mesti diganti gitu kan, karena banyak juga yang sudah ganti tapi tetap terjadi kedipan-kedipan seperti ini. Oke, jadi yang pertama itu kita mesti cek jalur kabel. Kita off-kan. Sekarang kita cek. Nah, di belakang sini ya, karena ini memang sudah saya buka terlebih dahulu. Oke guys, dan ini jangan salah ya, ketika sudah ada kedipan, kalau motor belum ada kedipan walaupun dibuka, kalau belum dihidupkan atau belum di starter, belum terbaca oleh ECM. Oke, sekarang kita lihat apakah ada yang putus atau gimana. Ya, mungkin kita buka terlebih dahulu. Yang kita lihat itu bagian kabel di sini ya, karena kabel itu mungkin terkelupas ataupun putus. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu ya. Nah, oke guys, jadi permasalahan pertama sudah ketemu. Nggak tahu ini yang kabel menuju kemana, yang pasti ini terkelupas. Nah, bisa kita lihat ya, ini yang pertama.
dan nanti kita cek semua ini jalurnya kemana. Ini mesti dibuka keseluruhan ya. Sekarang saya buka terlebih dahulu biar mempercepat videonya. Saya stop video. Oke guys, jadi selanjutnya itu terdapat masalah pada yang kode 11 tadi ya, yaitu nah ini permasalahannya guys, soketnya patah, makanya terjadi kode 11. Oke, untuk selanjutnya saya cut terlebih dahulu. Oke guys, terus kita sudah menemukan lagi di sini dari sensor EOT yang mana ini terjadi kedipan 7 tadi ya. Yang 7 itu sensor EOT. Sensor EOT itu ya suhu panas, untuk mengukur suhu panas dari oil temperatur gitu kan. Dan sama di sini, nah kabelnya juga seperti ini, bisa dikatakan putus, sudah putus ngeground karena terbuka. Jadi untuk kedipan-kedipannya 3 sudah kita temukan ya. Yang pertama 7 yaitu ini sensor CKP kabelnya putus, sensor EOT kabelnya putus. Terus ke kedipan 11 yaitu soketnya patah, dan bisa saja ini kita solder nantinya ya kan. Dan ini kita sambung terus solder juga. Dan sensor 52 yaitu sensor CKP yang tadi, ini kabel yang terbuka tadi. Nah ini sensor menuju CKP, dan ini terjadi grounding ke crankcase, dan ini sering terjadi seperti ini. Dan untuk kesimpulan di sini, untuk terlebih dahulu ya tidak bisa kita itu katakan harus ganti CKP, harus ganti sensor, dan harus ganti sensor EOT ya, karena permasalahannya utama itu ada pada kabel. Jadi jangan selalu diganti gitu kan, nggak perlu ganti dulu lah sebelum kabelnya ini dinormalkan, disambung-sambungkan kembali gitu kan. Ya kalau kabelnya tetap seperti ini terus kita ganti semua sensor ya percuma. Kenapa percuma? Ya kabelnya tidak terhubung ataupun terjadi grounding lagi nantinya, maka terjadi berebet, mesin mati, susah hidup. Dan di sini banyak juga yang dikasih, kalau nggak putus biasanya dikasih resistor, dan saya sendiri tidak tahu fungsinya untuk apa ya, mungkin untuk mengkonsletkan gitu kan, karena fungsi kalau nggak salah fungsi resistor itu untuk membebani kan, atau ya saya kurang mengerti lah, pokoknya dikasih resistor gitu. Tapi setelah yang sering saya temui yang dikasih resistor ya untuk tahanan arus kan, saya buka dan saya sambungkan kembali seperti biasanya, kita pasang terus reset, motornya normal, jadi tidak ada masalah. Apalagi kalau seperti ini sudah ketahuan putus. Nah jadi oke guys, jangan langsung ganti, intinya itu ya seperti itu. Gak usah ganti-ganti dulu, kita cek dulu bagian kabel karena injeksi ini sangat rawan di kabel. Sehingga ECU atau SCM itu membaca kerusakan seperti kedipan 7, 9, 21 atau berapalah 52, banyak kedipan lah. Dan kedipan yang satunya lagi ada 12.
dan 12 itu dari injektor. Terus apakah kita perlu mengganti injektor? Belum tentu. Bisa jadi tekanan full pump lemah sehingga ECU membaca injektor yang rusak, padahal full pump yang lemah karena tidak ada sensor ke full pump ataupun ke rotak. Nah, jadi oke guys, sekarang kita perbaiki terlebih dahulu, dan untuk full pumpnya kita cek ya. Nah, sekarang full pump sudah saya cek, ini saya tahan ya, dan ini sedikit lemah tapi ini masih bisa dipakai. Oke guys, sekarang kita perbaiki permasalahan yang sudah kita lihat tadi. Dan apakah ini harus ganti injektor ya? Nanti untuk full pump kita bersihkan, filter minyak kita ganti, dan untuk rotaknya juga nanti harus ganti. Maksud saya gantinya itu nanti kita pakai yang lama terlebih dahulu, siapa tahu normal, karena ini bisa mengurangi biaya untuk perbaikan motor ini gitu kan. Kalau harus diganti semua ya lumayan, makanya mesti kita perbaiki terlebih dahulu untuk kerusakannya. Dan nggak usah juga ganti kabel bodi, karena kabel bodi yang sudah belian itu berbeda dengan bawaan pabrik. Oke guys, sekarang saya perbaiki. Saya hanya menyambung kabel yang sudah ada tadi, dan itu untuk throttle body saya bersihkan dan menggunakan carbu cleaner. Oke guys, ternyata di sini untuk, nah ini sangat kotor. Kita bisa lihat dari tetesan BBM yang menetes itu, maka perlu diganti filter terlebih dahulu, jangan langsung ganti rotak. Sekarang saya akan bersihkan ini dan menyambung kabel. Oke guys, sekarang sudah diperbaiki, tapi ini belum saya rapikan, biarlah seperti ini dulu kita tes. Dan ini sudah saya solder yang mana tadi putus atau patah satu untuk pin soketnya ya, ini sudah disolder. Dan untuk kabel yang putus sudah disambung, yang terbuka juga sudah dikasih isolasi. Dan ada satu ya yang ini. Nah, dan insya Allah yang lain aman. Sekarang kita ke tahap perisetan. Nah, dan untuk mereset itu seperti ini, kabel DLC tetap di jumper. Oke. Ya, bisa terlihat sedikit ya. Kita on-kan kontak, kabel jumperan cabut, langsung pasang nanti ya. 1 2 3, dan tangan ini standby di jumper. Oke, 1 2 3, pasang kembali. Nah, jika sudah kedip seperti ini berarti presetan berhasil. Terus kita ke jumper EOT, reset EOT lah. Kumpul bohong. Enggak wah kalau Itu kan ini lagi, ngambil angin lagi.
Mending bocor apa? Open kontak. Sekarang kita on kan lagi, tunggu sampai kedip, cabut. Oke. No, Ewan. Nah, sekarang kita lihat apakah berhasil. Untuk ciri berhasil atau tidak kita off kan. Sekarang kita on kan, dia akan standby, menyala. Nah, sekarang sudah berhasil, berarti kita ke mode 1. Untuk mode 1 kita tarik lah, belum dipasang guys. Oke guys, jadi ke mode 1 kita tarik gas sampai mentok. Oke. Tapi nggak tahu sensor TPS nya masih bagus atau enggak, karena untuk ke mode 1 itu harus normal dulu sensor TPS. Dan untuk caranya kita tarik gas mentok, terus kita on kan kontak, tunggu sampai ada kedipan, lepas. Nah, ternyata sensor TPS masih oke. Kita lihat 1. Nah, berarti reset kita berhasil. Kita lihat dulu. Nah, oke guys, jadi sebelum reset itu saya lupa bilang. Jadi untuk soket full pump baiknya dilepas terlebih dahulu ya, karena ini tekanan rotak tadi ada di kisaran 30 PSI kurang tadi ya. Kalau ini terpasang biasanya rotak langsung lemah guys, ya nggak tahu kenapa, memang seperti itulah kenyataannya. Sekarang kita pasang dan kita lihat tekanannya. Masih di 30, tapi mudah-mudahan ini normal karena dia tidak langsung turun ya. Dan jangan lupa businya untuk dicek, seperti di motor ini businya sudah seperti ini, berkarat, dan kita ganti. Oke. Mana per? Barang itu mau. Oh, ini. Dan cek juga kop busi guys, jika masih bagus ya kita pasang yang lama, jika sudah rusak, kalau ini masih bagus ya. Iya. Nah, itu masih ada penguncinya dan ini belum berkarat, jadi kita pasang yang lama. Sekarang kita starter. Motornya mudah hidup. Oke, enak guys. Nah, dan tekanan seperti ini.
ternyata saya lupa cabut kabel DLC. Ya mestinya dicabut terlebih dahulu. Sekarang kita cabut. Ya, kita hidupkan kembali. Ya, tidak masalah ya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan setiap kedipan yang menandakan errornya sebuah sensor harus ganti sensor tersebut, karena kode mail ini tidak menunjukkan bahwa sensor itu benar-benar rusak. Bisa jadi yaitu kabelnya ngeground, putus, atau antara putus dan tidak. Jadi terkadang tersambung, terkadang tidak. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah cek jalur kabel. Walaupun rumit ya mesti dicek dengan detail. Karena ya jika kabelnya itu yang putus ataupun ngeground, kita itu percuma beli semua sensor yang ada di motor ini, percuma. Karena tidak akan normal nih motor. 100 kali ganti sensor pun nggak akan normal guys. Oke, jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor yang semalam sudah bawa kerja dan sudah enak, tidak berbot lagi ya.